Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran Civic atau Pendidikan Pancasila ya, di pertemuan ke-8. Ya, di pertemuan 8 ini saya ada merangkum materi dari pertemuan pertama di semester 1. Sekarang kamu sedang di semester 2 ya. Ini pelajaran pertemuan pertama di semester 1. Ya, di pertemuan ke-8 ini ada saya rangkum sampai 5 dari 5 pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan 4 dan 5 ya. Oke, silahkan nanti kamu lihat materi-materinya ya. Saya rasa kamu juga sudah ada di Google Classroom kamu, di e-learning kamu semuanya. Tinggal kamu buka kembali ya. Di situ nanti ada nampak pelajarannya, tapi di sini akan saya rangkum kembali. Silakan kamu amati dan kamu cermati ya, sehingga kamu nanti bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, kita dimulai dari pertemuan pertama. Oke. Harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke. Ya, sini ada saya tampilkan berupa wacana, yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala menginginkan berbagai pihak dapat mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak asasi manusia. Wapres juga menginginkan adanya orientasi yang benar-benar memerlukan kekompakan dan profesionalisme dari seluruh pelajaran, baik dari atas maupun sampai dari bawah. Ya, makna hak asasi manusia ini di bab 1 ini banyak mengenai hak asasi manusia ya. B. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Tidak akan ada mau negara yang dijajah ya. Ya, hak asasi manusia memiliki ciri satu, hakiki, universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Ya, kita masuk di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua. Oke. Pertemuan kedua, makna kewajiban asasi manusia. Ya. Oke, ada 2 gambar. Oke. 2 peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Jadi masih di dalam hak dan konteks hak dan kewajiban ya. Ya. Sebagai seorang anak, tentunya kamu melaksanakan perintah orang tua. Contoh, membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket sekolah. Di masyarakat, mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, itu dia. Hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang penting. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Ya, pasti ada take and give-nya. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Jika keseimbangan tidak ada, maka akan terjadilah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Ya, kita masuk di pertemuan yang ketiga. Oke. Substansi hak dan kewajiban
manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ya, nilai-nilai dasar tersebut bersifatnya universal. Yaitu masih tadi di pertemuan yang pertama ya, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan. Apa itu universal? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, assalamualaikum. Ya, kita ketemu kembali di pertemuan yang keempat ya. Ya, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apa penyebabnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, ya, atau begal ya, penyiksaan dan sebagaimana. Selain itu, mungkin saja kamu pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya dan sebagainya. Semua peristiwa ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM, ya. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia. Ya, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sikap egois. Ini tidak boleh kita pelihara ya, sikap egois ini. Rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleransi, itu salah satu internal. Dan ini faktor eksternalnya yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Oke. Pertemuan kelima, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Langkah strategisnya adalah pembentukan Komisi Nasional atau Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, pembentukan instrumen, pembentukan pengadilan. Ya, itulah langkah-langkah strategis oleh pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM apabila faktor penyebabnya tidak muncul. Pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau dapat dihilangkan. Berikut ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Apa itu antaranya? Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 1. Oke. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Itu tadi yang saya tampilkan PowerPoint saya dari pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kamu baca, kamu amati, dan kamu pahami supaya kamu nanti bisa menjawab ya, dengan kamu mengamati dan mengerti
isi dari PowerPoint saya. Oke, kita akan ketemu kembali di Google Classroom, yaitu ada tugas yang akan menanti kamu di sana. Silakan kamu laksanakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.